dan mereka menyajikan satu ikan utuh. Segera ambil kepala ikan sebelum tuan rumah mengambilnya. Batra sopan itu namanya. Aduh. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang cara menyiksa orang dari budaya lain. So tanpa berlama-lama lagi, let's get to the list. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, yang pertama, untuk menyiksa orang Jepang, beritahu mereka bahwa sushi dengan mayones adalah makanan tradisional Jepang. Next, untuk menyiksa orang India, masak semua makanan tanpa menggunakan bumbu atau rempah apapun, kecuali garam. Iya, karena orang India kan senang sekali masak dengan segala macam rempah-rempah. Terus yang ketiga, untuk menyiksa orang Jerman, beritahu mereka bahwa Anda lebih suka sosis negara lain. Oh, memangnya sosis itu dari negara Jerman? Atau bagaimana? Oke, yang keempat, untuk menyiksa orang Italia, sajikan pizza dengan Nutella atau nanas sebagai topping. Aduh. Next, untuk menyiksa orang Filipina, buatlah makanannya menjadi sangat pedas dengan menambahkan cabai sebanyak mungkin. Oh, berarti orang Filipina nih sepertinya tidak suka pedas, ya toh? Yes. Untuk menyiksa orang Amerika, sajikan makanan dalam porsi kecil. Oh iya, dong orang Amerika tuh maksudnya suka sekali, bukan suka ya, memang kebiasaan mereka tuh makan dengan porsi besar, karena saya pernah dengar cerita seperti itu. Untuk menyiksa orang Eropa atau Amerika, bawa mereka ke warung tempat mereka menggantung daging sebelum mereka memasaknya. Aduh, untuk menyiksa orang Nigeria, beritahu mereka bahwa nasi jollof Ghana lebih enak. Untuk menyiksa orang Malaysia, lakukan pelafalan yang salah pada makanan berharga mereka. Contoh, durian, rambutan, lengkeng. Dan katakan itulah cara mengucapkan dengan benar. Oh, jadi durian, rambutan, lengkeng ini makanan berharga dari Malaysia. Bukan dari Malaysia, maksudnya makanan berharga mereka. Kenapa? Gitulah. Next, untuk menyiksa orang Maroko, makanlah seksu. Makanlah seksu menggunakan garam. Untuk menyiksa orang Indonesia, sajikan makanan tanpa adanya sambal dan garam. Iya. Jangan sajikan nasi sepanjang tahun dan beritahu mereka bahwa rendang adalah warisan Malaysia. Untuk menyiksa orang Indonesia, sajikan makanan tanpa adanya sambal dan garam. Dan jangan sajikan nasi sepanjang tahun. Terapa apa sih? Maksudnya kita di Papua, apalagi bagian pegunungan, kalau terus makan nasi, maksudnya tidak apa-apa kalau 1 tahun tidak makan nasi, karena kan kita makanan pokok ubi jalan, mbi, namanya mbi. Kalau daun ubi, daun ubinya bingga gitu. Oke, sekarang itu tadi apa? Cara menyiksa orang dari kebudayaan lain nih. Saya tidak tahu terlalu banyak, jadi mungkin buat teman-teman yang tahu bisa komen di bawah gitu. Dan kita sekarang akan masuk ke dalam cara menyiksa orang Indonesia. Etis tuh. Aduh, yang pertama, memasukkan lengkuas lebih banyak dari daging sapinya pada saat membuat rendang. Jika ada potongan yang lebih besar dari yang lain di rendang, sadarilah bahwa itu hanyalah sepotong lengkuas. Aduh Tuhan, itu saya pernah rasakan sendiri. Jadi saya isi rendang nih banyak, terus ada yang potongannya besar sekali, jadi saya kira tuh rendang. Pas saya gigit, oh Tuhan, keras, dan itu adalah lengkuas. Itu memang sangat menyiksa batin. Oke, next. Untuk menyiksa orang Indonesia juga,
Tambahkan berbagai macam topping pada mie Indomie seperti boba, Oreo, es krim, dan lain-lain. Tapi, kok masak mie, terus taruh Oreo, es krim di atasnya? Jadinya apa? Yes, kan. Aduh. Tidak selera makan. Next, untuk menyiksa orang Indonesia ya, yang keempat atau keberapa ini. Tinggalkan dia pas lagi sayang-sayangnya. Tukar deleng sangat. Oh, itu sangat menyakitkan. Oh my god. Aduh Tuhan. Aduh. Suka yang gitu. Ih. Aduh, itu ya dengar ya untuk menyiksa orang Indonesia. Tinggalkan dia pas lagi sayang-sayangnya. Dia sudah rasanya. Ih. Oke. Oke, jadi untuk menyiksa orang Indonesia, bukan untuk menyiksa ya, maksudnya ini ada di satu negara, dong jual batang pisang, tapi batang pisang dan dibungkus begitu, dibungkus seperti yang buah anggur biasa dong taruh, seperti itu dan mereka jual. Maksudnya pohon pisang kan di sini kita jadikan apa? Bisa bikin sayur. Iya, maksudnya macam pohon pisang, maksudnya kadang kita hanya jadikan main-main toh, apa begitu, tapi di sana dong jualnya sampai di supermarket, sampai bikin dia punya logo apa, dia dibungkus dan segala macam. Gambarnya seperti ini. Bagaimana, apakah Anda tersiksa atau tidak? Next, untuk menyiksa orang Sumatera dan Sunda, sajikan hidangan sayur manis untuk mereka. Oh. Oh, berarti mereka ini lebih suka sayur asem. Nice. Untuk menyiksa orang Batak dan Ambon, sajikan teh dengan sedikit gula. Oh, jadi orang Ambon tuh senang minum dengan gula yang banyak atau bagaimana? Makanya dong manis-manis. Dan orang Batak ya. Orang Batak juga. Tapi kayaknya tidak. Sudah itu, iya begitu sudah. Untuk menyiksa orang Sunda, sajikan sup ikan kepada mereka atau makan sambil berdiri. Sup ikan, adakah sup ikan? Yang ada ikan kuah. Sudah itulah. Untuk menyiksa orang Sunda dan Jawa, duduklah di kursi makan dan angkat satu kaki. Anda di kursi sambil makan. Itu bukan cuma orang Sunda dan orang Jawa, semua. Seluruh Indonesia ini kalau ada yang makan kayak begitu, terganggu. Kemudian untuk menyiksa orang-orang Makassar, Manado, Ambon, Papua, dan warga lain dari bagian timur Indonesia, tidak menghidangkan ikan kepada mereka sepanjang 1 tahun. Iya. Soalnya itu biasa saja. Aman. Mungkin dari kita pegunungan. Oh ya, dari kita pegunungan. Maksudnya ikan kan tidak, kita kan di gunung tidak ada ikan. Ada paling mujair apa, tapi karena bukan itu kita makanan pokok, jadi ya tidak makan 1 tahun 2 tahun juga masih aman, kecuali termakan wam. Oh ya, wam itu B2. Aduh, kalau termakan itu baru kita bisa mati. Maksudnya tersiksa begitu. Kau pun itu kan. Oke, untuk menyiksa orang Ambon, gabungkan nasi, sayuran, ikan, dan lauk lainnya semuanya di dalam satu piring. Dan hidangkan piring tersebut ke mereka, atau ketika mereka mengundang Anda untuk makan di rumah mereka, dan mereka menyajikan satu ikan utuh, segera ambil kepala ikan sebelum tuan rumah mengambilnya. Batra sopan itu namanya. Aduh. Untuk menyiksa orang Makassar, cobalah. Mana nih? Untuk menyiksa orang Makassar, cobalah menawarkan mereka untuk membeli ikan dengan mata merah di pasar ikan. Kenapa? Kenapa guys? Sumpah tertahu sekali alasan-alasan yang mereka tersiksa karena hal yang saya rasa tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, tapi kan mungkin ada apa begitu. Jadi mungkin tolong bisa komen ya yang tahu kenapa mereka tersiksa karena itu begitu. Seperti yang ini saya terang mengerti sekali, maksudnya dong akan tersiksa saat kita suruh dong beli
atau orang-orang itu taruhkan dong ikan dengan mata merah di pasar. Itu sebingung sekali kenapa. Oke, lanjut. Untuk menyiksa orang Ambon dan Papua, makan papeda Anda dengan garpu. Kok tersiksa kan tidak kalau lihat orang makan pakai garpu? Tersiksa, lah. itu baru kita tersiksa. Lucu. Aduh. Sudah, gitu sudah. Untuk menyiksa orang Palembang, makan pempek tanpa cukoknya. Pempek tanpa itu memang terenak ya. Gitu. Oke, itu tadi yang cara menyiksa yang biasa, bukan biasa maksudnya yang begitu. Sekarang ini kita akan masuk dalam versi anak kuliah. Kan? Oke. Next. Yang pertama, ya, cara menyiksa. Untuk menyiksa mahasiswa atau mahasiswi psikologi, ucapkanlah sebuah hoax dengan embel-embel psikologi mengatakan atau secara psikologi dan sebagainya. Oh, jadi untuk menyiksa orang tuh bicaranya begitu. Jadi kayak secara psikologi ini tuh begini begitu. Di sini ada note-nya nih, note. Jangan dilakukan, daripada kamu membuat kami naik darah, mending kamu membuat kami naik haji. Aduh. Itu yang jangan dilakukan katanya. Mending kamu buat dong naik haji daripada buat mereka naik darah, katanya seperti itu. Oke, next. Untuk menyiksa mahasiswa atau mahasiswi kupu-kupu ini kepanjangannya kuliah pulang. Maksudnya apa? Oh, maksudnya kuliah pulang. Sudah itulah. Komentarilah mengapa dia tidak mau ikut organisasi. Note-nya, jangan dilakukan atau siap-siap saja baku hantam. Aduh, baku hantam yang saya pikir sekali ya. Oke, begitulah. Aduh, next ada lagi ketidak. Oke, untuk menyiksa mahasiswi hukum, komentarlah. Halah, hanya menghafalkan pasal saja mengeluh. Notnya begini, pesannya begini, jangan dilakukan atau siap-siap saja kena tumpuk kitab undang-undang. Aduh. Oke, next. Untuk menyiksa mahasiswa atau mahasiswi PGSD, pendidikan guru SD, berkomentarlah, halah, ngajarin anak-anak mah gampang. Pesan and note, jangan dilakukan atau siap-siap saja kena lempar setumpuk perangkat pembelajaran dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, media, lembar kerja peserta didik, soal evaluasi dan catatan penilaian pembelajaran. Jangan pernah kamu ucapkan itu. Kalau kamu ucapkan itu ke mereka akan lempar semua barang-barang itu. Dol. Oke, finish. Itulah. Cuma itu. Lokal ini cuma itu. Terlalu banyak ya. Lucu, menurut saya lucu sih. Tapi ternyata menurut kamu bagaimana, silahkan komen di bawah. Dan juga kalau ada kayak cara menyiksa budaya lain begitu, kalau ada yang kalian tahu bisa komen di bawah juga. Dan ya, jangan lupa like, comment, and share. Dan juga buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu kalau ada video baru yang aku upload di video YouTube channel saya. Bukan aku, sorry, saya Sa sa maksudnya gitu. Oke.